Come back again di channel calon aktuaris. Ya, gue lebih semangat daripada bikin responsi 3 ya. Ya, intinya selamat datang kembali di channel gue. Gue bukan so jago, so keren, so ngajarin, so. Tapi di sini wadah gue untuk sharing aja sih, atau enggak ya cara gue belajar lah. Karena ibarat gue ngejelasin ke orang gitu. Ya mungkin kalau misalnya nanti gue ada salah ngomong, salah konsep, salah ngerjain, salah ngitung, salah, bisa komen atau PC gue atau koreksi gue ya, karena kita sama-sama belajar nggak sih guys. Kalau ada yang tanya juga bisa langsung PC gue aja. Oke, sebelum kita masuk ke responsi dua teori sini, lebih baik kita berdoa karena gue yakin setiap kali kita memulai kegiatan ada baiknya kita berdoa agar kita dilancarkan. Berdoa dimulai. Oke. Oke, di bab 2 ini, oke, sedikit review yang gue pahami ya. Di bab kedua ini kita dikenalkan dengan yang namanya fungsi pembangkit peluang, benar nggak ya? Let's see. Bab 2 ini kita dikenalkan dengan yang namanya fungsi pembangkit peluang, fungsi masa peluang dan fungsi pembangkit peluang. Ya, ini hubungan antara fungsi masa peluang dan pembangkit peluang. Ini momen, ya ini eh, dari fungsi pembangkit peluang ya. Ya berarti kita akan ngebahas kita butuh untuk di responsi dua ini kita butuh paham terkait hubungan fungsi pembangkit peluang. Terus kita harus hafal deret Maclaurin dan teorema binomial. Nah, terus kita masuk di bab 2 ini ada yang sebaran diskret. Ini sebaran yang umumnya kita udah tahu di MedStat, di StatMat, di PTP. Ada Poisson, FMP-nya dan PGF-nya gitu, ada binomial, binomial negatif. Oke, oke, kita masuk ke responsi teoris yang dua. Nomor satu, diketahui N ini mempunyai fungsi massa peluang seperti ini. PK sama dengan, ini kombinasi ya, K plus R min 1, terus K, alfa pangkat R dikali satu minus alfa K gitu. Ditanya, dengan K-nya itu dari nol sampai tak hingga ya. Ditanya, dengan R juga bilangan real, dan alfanya ini dari nol sampai satu. Tanya, periksa apakah N anggota kelas AB0? Buktikan dan jelaskan jawabannya. Nah, jadi untuk memeriksa, oh ya tadi gue lupa, kita akan ngebahas kelas AB0 dan AB1 juga di responsi 2 ini, di pertemuan 2 ya. Nah, untuk memeriksa sebuah sebaran itu apakah anggota kelas AB0, kita harus cari konstanta A dan B agar memenuhi persamaan di bawah ini. Jadi mana persamaannya apa? PK dikurang PK min 1 harus sama dengan atau harus membentuk A ditambah B per K. Ini K-nya kenapa satu aja? Yang dimana A dan B ini adalah sebuah konstanta nanti ya. Adalah sebuah, ya bisa, udah pokoknya. Nah, so kita definisi dulu. Karena kita butuh membuat dari PK ini kan. PK ini apa? PK kita udah punya di atas nilainya ini kan. Berarti PK min 1 ini apa? Ya udah kita substitusi nih. Di sini berarti kan nanti jadi kalau buat yang PK min 1 jadi K min 1. Min 1 dikurang min 1 jadi min 2 kan. Makanya langsung min 2 di sini. K-nya jadi apa? K min 1 di sini. Alfa pangkat R 1 minus alfa pangkat K min 1. Oke, fine kan? Kita bagi deh. PK dibagi PK min 1. Kita tinggal taruh begini. Habis itu kita, kan kita ini kan kombinasi ya. Bisa kita pecah jadi gini juga ya kalau mau. Bukan mau, bisa kita pecah jadi kayak gini. Lihat nih, atas bawah kombinasinya. Ya. Terus kalau ininya, ini tetap ya. Ini gue pecah juga. Nah, kayak gitu. Jadi pecah kayak gini. Harusnya ini ya paham kan ya. Kalau misalkan kita punya, ya anggap nggak paham deh. Kalau misalkan kita punya X A minus B. Ini kan sama aja kayak X A dikali X min B gitu. Kenapa bisa dipecah jadi kayak gitu ya? Nah, terus apalagi nih?
Ini kita udah bagiin ke sini. Nah, ini kan bisa saling menghilangkan nih. Untuk kebagian yang suku yang ini tuh coret. Lihat nih, ini coret. Gue pakai biar lebih jelas. Ini kita coret kan, nih atas bawah. Ini kita coret juga. Jadi kita cuma punya si ini. Lihat nih. Oke. Terus kita sederhanain yang si faktorial ini karena pasti bisa dicoret gitu. Bukan faktorial, si kombinasinya itu. Nah, lihat deh. Kita mau yang mana dulu nih misalkan. Kita mau sederhanain yang ini. Kan yang paling mungkin nih ini ya. Ini sama ini nih. Kita bisa sederhanain gitu. Oke? Bonus nggak sih? Oh enggak. Jadi gimana cara sederhanainnya? Kita bisa yang atas ini. Coba. Menurut teman-teman lebih besar yang atas apa lebih besar yang bawah? Kalau menurut gua nih ya, lebih besar yang atas. Oke. Jadi yang atas ini kita bisa kurangin, bukan kurangin, kita sederhanain lah ibaratnya ya. Nih, jadi yang K plus K plus R min 1 faktorial itu bisa kita jadiin K plus R min 1 dikali K plus R min 2 faktorial. Jadi gimana? Misalkan kita punya oh, salah pulpen mulu gua. Misalkan kita punya gini, kita punya X min 2 faktorial. Ini kan sama aja kayak gini dong. X min 2 dikali X min 3 faktorial. Gini deh, kalau nggak pakai angka. Misalkan kita punya 4 faktorial. Gitu. Kita punya 4 faktorial. Itu kan sama aja kayak 4 dikali 3 faktorial. Benar nggak? Terus 3 faktorial. Kita punya apa? 3 dikali 2 faktorial. Yang dimana ini sama digi dong. 4 dikurang 1 dikali 4 dikurang 1 faktorial. Benar nggak gua? Terus ini juga berarti 3 dikurang 1 dikali 3 dikurang 1 faktorial. Gitu. Berarti kan ini sama aja kayak gini. Kalau misal kita punya di sini K plus R min 1 faktorial. Sama aja kayak apa? K plus R min 1. Oke. Ini kenapa ada ininya nih? Ini kagak ada minus ya kocak. Nah, K plus R min 1 dikali K plus R min 1 min 1 dikurangin 1 lagi terus faktorial, ya kan? Makanya di sini jadi min 2 gitu udah nih. Di sini jadi min 2 gitu. Ya untuk yang bawahnya juga lihat nih. Kita lihat. Kan kita udah yang atasnya udah. Terus kita lihat lagi yang mana. Ini kan bisa saling hilang nih. Oh, gue belum coret. Hmm, Ini kita coret deh. Gitu. Nah, coba lihat. Yang atas sama yang bawah gedean mana? Yang atas. Ya udah kita sederhanain juga yang atas. Kita expand gitu loh. Atau gue nggak tahu nyebutnya gimana enaknya terserah dah. Nanti dapatlah hasilnya jadi kayak begini kan. Nah, nilai oke, kita lihat mana yang bisa kita coret. Ini bisa kita coret nih. Coret, coret. Ini mana lagi? Coret, coret. Jadi kita tinggal punya ini kan. Ini nih. Tuh. Nanti didapatlah hasilnya adalah begini kan. Ini karena min 1 jadi naik aja ya. Nanti karena kita udah dapat ini, terus ya bisa kita sederhanain lah. Karena kita mau bentuknya ada A ditambah B per K kan. Gitu. Dapat nanti hasilnya begini. Kalau kita sederhanain, terus nanti pokoknya kita sederhanain aja sih. Nanti dapat bentuknya jadi begini lah total-totalnya. Nanti akhirnya kita bisa simpulin ini A, ini B, ini K kan. Nah, ya kan ditanya kan apakah N anggota kelas AB0? Iya, karena N ini adalah anggota kelas AB0 karena dapat membentuk apa namanya konstanta A dan B dan memenuhi persamaan ini nih setelah kita cari PK per PK min 1 dengan A-nya itu 1 min alfa dan B-nya ini sama dengan dalam kurung R min 1 terus dikali sama dalam kurung 1 min alfa per K gitu. Jadi kalau buat nyari memeriksa apakah kelas AB0 kita lihat dari situ ya. Oke, terus buat yang B ditanya apa? Hitung fungsi pembangkit peluang dari N. Nah, fungsi pembangkit peluang itu apa? GNT. GNT. GNT, oke. GNT. Rumusnya apa? GNT kan kita tahu ini sama dengan ini ya. GNT ini
Salah pulpen mulu. Nilai harapan dari T pangkat N. Gitu. Yang dimana nanti sama aja kayak sigma T pangkat K dari PK. Gitu. Dapatlah begini kan berarti T pangkat K dikali sama fungsi massa peluangnya. Fungsi massa peluangnya kan kita punya di atas kayak begini kan. Oke, udah. Alpha R ya, karena ini kan untuk penjumlahan K, alpha R bisa keluar. Terus, karena ini punya pangkat yang sama, kita bisa masukin kayak begini. Kayak gitu kan. Kayak begitu. Nanti dari bentuk ini ternyata familiar. Apa? Ini adalah deret. Gitu. Yang mana itu ada di PPT ibunya ya. Kalau misalnya lupa, ini ada di sini. Gue kasih lihat nih. Nih, deret Maclaurin yang ini. Kayak gitu. Salah mulu gua. Ya, dengan bentuk deret Maclaurinnya begini ya. Ya udah, anggap bukan anggap. Berarti kan apa? Ini X nih. Anggap ini X. Berarti apa tadi? Satu min X pangkat R. X-nya apa? X-nya kan harus ini. Kita substitusi aja. X-nya ini. Substitusi dapatlah segini. Nanti berarti kan kita punya alfa pangkat R per dalam kurung satu min T dalam kurung satu min alfa. Terus kurung kita pangkatin R kan. Yang dimana itu sama aja kayak begini bentuknya. Kayak gitu ya. Gitu. Ingat lagi, GNT itu sama dengan nilai harapan dari T pangkat N. Ini mana nilai harapan dari T pangkat N itu sama dengan sigma T pangkat K dikali PK gitu. Dengan PK ini fungsi massa peluang ya. Tuh. Terus C kita diminta apa? Menggunakan 1B hitung EN. Oke. Nilai harapan dari N. Apa? Kalau kita punya fungsi pembangkit peluang, kita bisa mencari nilai harapannya dengan cara nilai harapan itu sama dengan fungsi pembangkit peluang kita turunin sekali, kita substitusi T sama dengan 1 gitu. Habis itu ya udah, kan kita punya fungsi pembangkit peluangnya gini kan. Nah, ini gue bikin kayak gini nih biar gue ngeliatnya lebih simpel aja sih. Ya udah, habis itu kan kita punya begini berarti. Ini kalau kita naikin kan tadi ini pangkatnya R kan. Ini pangkatnya R. Kita naikin jadi pangkat R min 1 min RSR. Dapatlah begini. Nanti kita substitusi T-nya sama dengan 1. Ini ya oke. Ini kan bisa keluar ya. Jadi yang kita fokus kita turunin itu bagian sini doang gitu. Gimana cara turuninnya? Kita turunin nih minus R-nya kan ya udah turunan biasa gitu maksud gua. Karena punya pangkat minus turun terus dikali sama ini dalamnya ini terus pangkatnya kata tadi udah turun jadi kita turun R minus R min 1 turunan dalamnya apa? Minus 1 turunan dari ini kan berarti minus 1 tambah alfa. Terus kita substitusi T-nya sama dengan 1. Kalau kita substitusi T-nya sama dengan 1, nanti hasil akhirnya begini. Terus kalau kita sederhanain, nanti dapatnya dua ini. Terserah sih mau yang mana. Tapi kayaknya lebih umum yang ini ya. Iya, lebih umum yang ini. Ini kenapa bisa jadi kayak gini kan misalnya minusnya masuk ke dalam. Jadi minus alfa jadi plus 1 kan. Jadi sama aja. Kayak gitu. Jadi untuk cari nilai harapan ingat. Kalau kita punya fungsi pembangkit peluangnya kita turunin sekali. Kita substitusi T-nya sama dengan 1 gitu. Untuk D. Oh, D. Menggunakan 1B hitung var N. Oke. Var N rumusnya apa? Nih, ini. Kita udah punya dua ini kan. Tapi kita belum punya ini. Oke. Kita cari G kita turunin dua kali. Kita substitusi T-nya sama dengan 1. Gitu. Nih. Oke. Tapi kalau cuma turunin sekali ini, Van. Iya, karena gue udah punya turunannya kan di sini nih. Turunan pertamanya kan ini. Gue tinggal turunin sekali lagi aja dari situ. Kayak gitu. Ya, oke. Nah, ini yang nggak punya T-nya gue keluarin ke sini, terus gue fokus turuninnya yang punya T-nya doang. Ini cara turunin juga sama kayak tadi. Nanti lu udah punya turunan hasilnya ini. Nanti lu substitusi T-nya sama dengan 1, dapatlah begini, begini, terus hasilnya adalah nanti begini setelah disederhanain. Ya udah, kita substitusi aja nilai var N. Var N ini apa? Kalau tadi EN, nilai harapan dari N, G kita turunin sekali, kita substitusi T sama dengan 1. Kalau var N, G kita turunin dua kali, kita substitusi T sama dengan 1, ditambah G kita turunin sekali, kita substitusi T sama dengan 1, dikurang
G kita turunin satu kali, kita substitusi T sama dengan satu, tapi kita kuadratin gitu. Jadi kan kita punya nilai-nilai ini nih, gini. Kita substitusi itu dan nilai-nilainya. Terus di sini karena ini nih kuadrat-kuadratan dan di sini udah ada yang kuadrat nih, bukan tinggal mikir ya, bisa kita pikirkan, oh ini kayaknya bisa dikurang nih. Jadi simpelnya tinggal kan kita punya ini nih, ini kita kali ke dalam, nanti jadi R kuadrat, jadi punya ini. Terus ini kita kali dalam juga sini, jadi punya ini gitu. Nah, ini sama suku belakang ini, yang ini nih, kan sama ya. Nilainya sama, hilang nanti saling mengurang karena di sini kurang ya. Nanti dapatlah hasilnya jadi cuma dua ini. Nanti dapatlah begini kan. Terus disederhanain, nanti dapatlah hasil akhirnya jadi kayak gini. Jadi nilai harapannya ini oke, gue gak tahu ya. Tadi video ini kepotong jir gara-gara error cok. Tab gue, bukan ya, zoomnya anjing. Ya ini tadi intinya kita dapat lah nilai harapan, var-nya begini, nilai harapannya begini. Ingat ya, cari nilai var-nya begini, nilai harapannya begini. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang nomor dua diketahui NM. NM ini apa? Akhirnya artinya unmodified, tuh, dimodifikasi. Menyebar zero modified binomial dengan parameternya 4,02. Berarti kalau binomial berarti Q-nya dia itu 0,2, M-nya ini adalah 4 gitu. Nah, diketahui juga P0M-nya itu 0,3. Oke. Berarti kalau NM ini menyebar zero modified 0,2, 4,4, berarti N ini menyebar binomial 0,2, 4 juga. Dengan fungsi PK-nya itu begini. Kita tanya nih, tentukan fungsi massa peluang dari N modified-nya ini. Oke. PK. Ingat, kalau kita nyari fungsi massa peluang modified, itu sama aja beta modified dikali PK-nya. Beta modified ini apa? Ya, beta modified ini 1 dikurang P0 modified dibagi 1 dikurang P0. Gitu. Jadi rumusnya ini, untuk nyari fungsi massa peluang dari sebuah sebaran modified gitu. Ini kan nanti tergantung sebarannya apa, ini nilainya juga tergantung di soal, dan ini nanti juga tergantung sebarannya apa gitu. Langsung aja ditanya apa nih? Oke, cari PK-nya, PKM kan berarti. Kita cari dulu nih P0. Karena kita di sini butuh P0 dulu nih. Oke. PK kita udah punya. Nih. P0M udah ada di soal. P0 kita belum punya. Ya udah, karena tadi N menyebar binomial 0,2,4, ya udah kita bisa mengerjakan itu. Jadi P0 itu kan sama aja kayak ini kan. Langsung aja. Saya substitusi K-nya sama dengan 0. Berarti kan kombinasi dari 40, 0,2 pangkat 0, 0,8 pangkat 4. Gitu. Ini ya, ini rumus. Tinggal substitusi K-nya sama dengan 0. Dapatlah 0,4096. Nah, berarti PK modified-nya, fungsi massa peluang modified-nya, N modified-nya itu adalah beta M, yang dimana ini 1 dikurang P0M per 1 dikurang P0 dikali sama ini itu PK atau FMP yang bukan modified-nya itulah. Dapat deh, nanti kita substitusi, dapat begini nilainya gitu. Setelah itu, ya begitu. Terus ditanya, B, hitung fungsi pembangkit peluang dari NM. Nah, fungsi pembangkit peluang dari NM itu gimana? Jadi, kalau kita punya N modified, kita cari fungsi pembagian peluang, rumusnya tuh kayak gini. P0M dikurang P0 dibagi 1 dikurang P0 ditambah beta modified dikali GMT. Tadi itu kita udah punya beta modified ya. Beta modified itu yang ini. Itu. Nih gue ingin kali ya. Beta lah. Nah, ya udah.
Nah, nilai P0 kita udah salah klik gua. P0 kita punya, P0M udah ada, beta modified udah ada. Kita belum punya fungsi pembangkit peluang. Tadi gue nyebutnya fungsi pembangkit momen dari tadi ya. Cek peluang ya. Fungsi pembangkit peluang dari si N. Gitu. Fungsi pembangkit peluang dari N, ini kan N-nya menyebar binomial. Binomial itu punya fungsi pembangkit peluang seperti ini. Satu ditambah Q dalam kurung T-1, kita pangkatin M. Yang kita udah punya M-nya berapa, Q-nya berapa. Kayak substitusi, nilainya adalah sebegini. Begitu, oke? Eh, karena kita udah punya begini, kita substitusi aja nilai-nilainya. Semua kan kita udah punya, P0 udah punya, P0M udah punya, P0 udah punya, beta modified udah punya, GNT udah punya. Kita substitusi dan nilai-nilainya ke dalam sini. Setelah kita substitusi, kita dapat hasilnya adalah segini, begitu. Yap, yap, gitu. Terus kita ditanya, Far, anjay,